Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Wa qala aidan qayyidul ilma bil kitab. Wa fi rawahu ya'nil Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah. Wa fi hadhihi lailah ana sa'idun jiddan, limada lianna hadhihi laila sanabhas yata'allaq bi manhajul kitabah khasatan yakni lil mudarisin fi Indonesia. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise to be constant to the last messenger, the true idol, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his followers, to his sahaba, and also to all companion until to the dawn day. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention, and extremely today I'm very happy, because we can talk about the literacy. I think our topic is important for us as a teacher. Why? Because the teacher, I think today not only talk about the teaching, but we can talk about the research, also talk about the writing, reading, and other activities. Oke, terima kasih untuk semuanya Ibu dan Bapak sekalian, terutama yang saya hormati pengawas dari Akpai, ketua ya, dan juga pengawas di Akpai Mesuji ya, luar biasa sekali. Saya tersanjung kecil orang awak, tersanjung sekali bisa hadir dan bisa diskusi dalam kita sebut saja sharing pada hari ini. Demikian juga untuk Ustadz Kandidat Dr. Lukman Hidayat, MPD, terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi semangat kita untuk menulis itu terus kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan. Kenapa? Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 31 terkait dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, kemudian juga di surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Demikian juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai ya, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Dan kita sebagai manusia tentu saja ya kadang itu lupa gitu, sehingga dalam tulisan hendaklah ya qayyidul ilma bil kitab. Naam. Dan kita juga sebagai manusia ya, bahwa idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, peserta didik kita, siswa kita, murid kita, santri kita, mahasiswa kita, itu insya Allah ketika bermanfaat itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal jariah ya, amal ya yang dia akan terus mengalir pahalanya.
Baik, Ibu-Bapak sekalian, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi guru pendidikan agama Islam atau PAI smart dengan menulis ya. Ini menulis untuk karir, keabadian dan cuan. Ini sebenarnya urutannya itu ya bebaslah dari mana saja ya, tapi kita punya yang di tengah tentu saja writing for the eternity ya, menulis untuk keabadian. Artinya abadi dalam artian amal baik kita ya. Tulisan kita itu akan abadi selama masih ada kertasnya, selama masih ada websitenya, selama masih ada media tulisan tersebut. Ya, oke. Tadi kita bicara tentang bagaimana sebenarnya karena topik kita itu adalah terkait dengan pendidik ya atau guru yang smart, maka mungkin saya awali sekilas dengan bagaimana sebenarnya menjadi guru yang tadi smart tentu saja. Nah, is the education problem in Indonesia? Tadi Pak Ketua Merangkap Pengawas sudah menyebutkan tentang hasil dari penelitian di PISA 2015 yang menunjukkan bahwa 50% tingkat kemahiran membaca itu kurang sekali gitu di Indonesia. Sementara seperempat remaja 15 sampai 19 itu juga menganggur. Kemudian dari SPK PAUD itu juga hanya 30%. Teacher qualities-nya ini menjadi permasalahan dan juga unrelevant kurikulum. Jadi saya juga memiliki semangat ini kebetulan disertasi saya tesis di MPD dengan di persiapan disertasi yang dokter pendidikan ini juga fokus kepada sebenarnya peningkatan dari kualitas guru. Salah satunya adalah ya guru itu bukan hanya mengajarkan materi yang orang lain tulis ya, tetapi yang guru itu tulis, yang guru itu pahami ya, sehingga kemudian bagaimana learning sistemnya, ini pembahasan di berikutnya. Nah, kemudian ketika bicara tentang jumlah guru dan tenaga kependidikan, memang kalau kita lihat bahwa ya jumlahnya cukup banyak, tetapi berdasarkan kualitas itu ya mungkin perlu terus ditingkatkan. Ya salah satunya dari sisi linearitas guru, kemudian juga kompetensi, pedagogik, kepribadian, profesional, dan juga sosial. Ya, in the other hand, digital problem ini juga tingkat melek teknologi ya. Ini kita belajar nulis nanti dari mulai yang manual sampai yang digital, tentu saja mudah-mudahan waktunya nanti cukup ya. Kemudian what is creative ya, tadi ada smart, salah satu indikator dari smart itu adalah kreatif pasti ya. Ini bukan mengajari anak meri atau anak angsa berenang gitu ya, tapi ya kita sharing bahwa yang namanya kreatif itu berarti seseorang yang memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, artinya melahirkan, berinovasi ya dari beberapa hal yang sudah ada. Nah, kemudian kreatif sendiri juga bermakna bersifat daya cipta. Ya, ini kaitannya dengan relating to or involving the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work. Ya, jadi yang namanya kreatif, guru itu harus kreatif, termasuk juga dalam mengajar. Nah, kebetulan sekarang ini saya di dosen tetapnya di program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam. Jadi bagaimana nih sebenarnya seorang guru itu harus betul-betul ya kreatif gitu ya. Nanti salah satu kreatifnya itu adalah dengan menulis tentu saja. Nah, tadi ada kreatif, and the second is innovative. What is innovative? Innovative itu adalah of a product or idea, a trends, ya, featuring new method, advanced and original. Jadi inovasi itu sesuatu yang bisa berupa produk ataupun ide yang biasanya itu adalah sesuatu yang high level, kemudian juga origin, artinya dia itu unik ya, beda dengan yang lainnya. Nah, ketika bicara tentang inovatif juga bicara tentang memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi baru. Nah, berarti kalau guru itu inovatif, berarti dia harus sifat inovasi dari seorang guru dalam proses pembelajaran, dalam mungkin literasinya, dalam mungkin nanti sampai kepada publikasinya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi sebagian besar kalau yang di ASN itu nanti kenaikan pangkat dan sebagainya itu mau tidak mau gitu ya. Nah, how to be creative teacher ya, tadi ada smart teacher, creative teacher itu ya mulai dari kita itu jangan membatasi sesuatu
sesuatu yang apa ya, sesuatu yang seolah-olah itu aduh kita akan jauh, kita akan mungkin di apa namanya itu tadi itu di 3T gitu, aduh kita teknologi susah, ini susah gimana Pak gitu ya. Nah, tidak seperti itu, pokoknya ignore limitation, pokoknya dobrak keterbatasan itu. Kenapa? Karena justru prestasi itu adalah ketika berada pada sebuah keterbatasan, ya. Hambatan itu sejatinya adalah sebuah jembatan. Challenge assumption, ya, ini juga menjadi hal yang penting bagaimana kita menjadikan segala sesuatu itu challenging, ya. Kemudian define the problem. Nah, dia bisa mengetahui oh masalahnya ini, masalahnya mungkin kenapa sih siswa-siswa itu nggak suka baca? Ya mungkin karena fasilitasnya, ya mungkin juga karena gurunya, bisa jadi gitu ya. So give them time and be human, kemudian assess creatively and strengthen connection, ya. Jadi ini bagian bagaimana kita menjadi seorang guru yang kreatif. Ya, ini beberapa contoh dari to be innovative teacher, ya, mulai dari blended learning, kemudian juga ada feedback, kemudian active learning and others, ya. Ada juga nanti flip the classroom, personalized learning, project based learning, inquiry based learning, peer teaching, dan juga jigsaw and the other method teaching, ya. Jadi banyak sekali cara untuk betul-betul kita itu menjadi seorang yang kreatif, seorang yang smart. Salah satunya adalah dengan menulis, gitu ya. Jadi kalau guru yang kreatif itu dia memiliki belief, keyakinan, akidah, tauhid, kemudian super motivation, yes, like Jack Ma said, today we not need the dream. Ya, saat ini kita tidak membutuhkan mimpi, ya, mimpi yang besar, tapi yang kita butuhkan adalah super big dream, gitu ya. Jadi mimpi yang super besar, gitu ya. Kalau tanya saya, dulu tuh saya punya motivasi itu, saya itu harus menulis buku itu minimal itu 5 kali dari usia saya misalnya, gitu ya. Nah, jadi 5 kali. Jadi kalau itu hitung saja, misalnya usia itu 60 lah ya. Dari 60 kali 5 berarti 300 gitu ya, 300 buku. Dan alhamdulillah di notebook saya ini sekarang sudah ada sekitar 325. Ya, yang diterbitkan beberapa itu sekitar 200-an lah gitu ya. Jadi ditingkatkan lagi nih. Jadi target itu 500. 500 judul buku itu harus selesai targetnya itu dalam sebelum usia 50 tahun lah gitu ya. Jadi biar nanti 50-50 gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. So guru inovatif juga dia pasti open minded, kemudian long life learning, dan juga big motivation, ya, super big motivation. Ini ketika kita bicara tentang menjadi guru yang smart, karena topik kita kan hari ini tentang menjadi guru yang smart.